Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang amat berbahagia kami muliakan Datuk Seri Muhyiddin Shah, Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, perlindungan dan kesehatan bagi beliau dan keluarga sehingga dapat menjalankan amanah memimpin Kerajaan Negeri Selangor ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jemaah yang terkasih, semoga kita semua tanpa kecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menunaikan solat subuh berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insya-Allah. Dibacakan pada ayat pertama tadi surah ke-17 surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 25. Semoga kita digolongkan termasuk dalam ayat yang dibacakan tadi, menyembah Allah sampai akhir hidup kita, diberikan kemampuan untuk berbakti kepada orang tua kita, dan juga diberi kemampuan untuk mempertahankan diri dan melawan godaan-godaan syaitan selama kita berkehidupan. Sedangkan di rakaat yang kedua adalah surah yang insya-Allah sama-sama kita akan pelajari, surah Ad-Duha, yang pagi hari ini insya-Allah kita akan bersandarkan pelajaran dan perbincangan tafsir kita mengacu kepada penjelasan-penjelasan yang disampaikan para ulama tafsir. Karena tugas kita hanya mengikuti seluruh konstruksi keilmuan yang sudah terpatri dalam kitab-kitab tafsir otoritatif yang sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW. Inilah keistimewaan dalam Islam. Tak ada satu disiplin ilmu pun yang terkait dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kecuali seluruhnya memiliki sanad yang tersambung kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan itulah kemudian din ini terjaga dari penyimpangan, terjaga dari perbedaan-perbedaan yang menghantarkan kepada keburukan-keburukan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kerana itu kita insya-Allah dalam masa yang singkat ini, kurang lebih ada 1 jam atau lebih sikit ke depan, insya-Allah ada setidaknya 8 kitab tafsir yang kita akan jadikan acuan. Ini yang sempat saya coba kopikan langsung dari kitabnya. Jadi bukan mengambil dari internet, tapi dari kitabnya langsung kita kopikan. Dari tafsir yang masanya dekat-dekat ke era sahabat, tersambung kemudian sampai ke tafsir yang kontemporer. Ini ada yang pertama, kita sandarkan kepada tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, karena masanya sangat dekat ke masa-masa sahabat, kemudian ke era Nabi SAW. Beliau di kisaran 244 Hijrah. Ya, kalau Al-Imam Asy-Syafi'i 204 Hijrah, maka 40 tahun setelah itu lahir Al-Imam At-Tabari, kemudian menuliskan salah satu kitab yang fenomenal dalam bidang tafsir, 16 jilid. Ya, itu Jami'ul Qur'anil Karim atau disingkat dengan tafsir At-Tabari. Kemudian kita juga insya-Allah akan bersandarkan kepada satu kitab yang ditulis oleh Firuz Abadi. Nah, ini ulama juga menulis kitab yang disandarkan catatan tafsirnya ini kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, namanya Tanwirul Miqbas an tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, beliau di tahun 729 ya Hijriah. Kemudian kita pula akan bersandar insya-Allah kepada tafsir Ruhul Ma'ani ya Al-Alusi.
Lalu kita pula insya-Allah akan bersandar pula kepada tafsir Mafatihul Ghaibnya Razi. Ya, ada beberapa yang bisa kita dapatkan faedah di dalamnya. Kemudian kita juga akan coba bersandar pada tafsir Al-Maraghi, khususnya dalam konstruksi praktik surah Ad-Duha dalam konteks sosial. Kemudian ada pula kita tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Tahrir wa Tanwir karya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, Al-Mufassir Al-Mu'asir dari Tunis. Dia termasuk juga memiliki gelar istimewa di era kekinian. Beliau menulis kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir 30 jilid. Ini jilid yang ke-30. Kemudian ada tafsir Al-Muyassar ya, di Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ya, saya menjumpai beliau saat kami bersama di Tripoli di Libya dalam satu channel television. Ini tafsir Muyassar. Kemudian yang terakhir ini yang kontemporer untuk halaqah di dalam usrah, ailah, keluarga. Jadi ada satu tim ulama tafsir dunia, dia berkumpul di Mekah, mendirikan satu muassasah, ya, bernama Muassasah Hudal Quranil Karim. Fara' dari itu yang konsentrasinya merumuskan Al-Quran sehingga menjadi tema yang dapat dikaji dalam lingkup keluarga. Setiap keluarga-keluarga Muslim mengkaji tema-tema Al-Quran untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Itu namanya Muassasah An-Naba'ul Azim. Bertempat dia di depan persis Masjidil Haram. Ya, di antara musyrifnya Profesor Muhammad Rabi'ah, salah satu mufti besar yang berada di Masjidil Haram. Dan kami termasuk dalam asosiasi itu. Ya. Nah, ini ada namanya Majalis Tadarusil Quranil Karim. Ini ada 4 haqibah, baru 4 jilid, 4 jilid terakhir atau 4 juz terakhir dari Al-Quran. Kami kopikan yang bagian terakhir ini. Ini langsung dari kitabnya dan insya Allah sudah diterjemah pula ke dalam bahasa masih Indonesia, mudah-mudahan nanti bisa ke Melayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk memudahkan dan memberkahi apa yang akan kita pelajari insyaAllah. Surah Ad-Duha. Saya akan berikan urutan dulu tentang sejarah awal mula turunnya surah Ad-Duha ini. Dalam situasi dan kondisi apa Nabi menerima surah Ad-Duha ini. Di posisi urutan keberapa surah ini turun. Mengapa ditempatkan kemudian setelah selesai urutan Al-Quran dalam posisi yang berbeza? Lantas bagaimana makna surah Ad-Duha ini? Baik saat itu diturunkan di masanya Nabi SAW, atau kita bawa makna surah Ad-Duha ini untuk kita praktekkan dalam lingkup kehidupan kita di era kini. Maka bismillahirrahmanirrahim kita akan cuba urutkan dan mohon diizinkan saya bisa berdiri untuk sedikit meruntutkan supaya mudah untuk diketahui dan dituliskan. Surah Ad-Duha dalam urutan turunnya surah-surah Al-Quran. Bukan urutan tertibnya mushaf. Dalam urutan turunnya surah-surah Al-Quran memiliki posisi yang ke-11 diturunkan dari urutan surah Al-Quran. Jadi bila kita ingin urutkan dari surah-surah pertama turun, maka kita dapati satu, bismillah, ada surah Al-Alaq, 2 surah Al-Qalam, 3 surah Al-Muzammil, 4 ada surah Al-Mudaththir. Ada ikhtilaf sikit antara mana yang dahulu Muzammil dengan Mudaththir di urutan ini, tapi saya berikan yang paling kuat saja dari pendapat para ulama. 5 surah Al-Fatihah, 6 surah Al-Masad, Tabbat Yadah, 7 surah At-Takwir, 8 surah Al-A'la, 9 surah Al-Lail, 10 surah Al-Fajr,
11 dan satu paket dengan surah 12. Satu paket turunnya adalah surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Ini awal urutan, saya cukupkan sampai surah ke-12 karena bahasan kita sampai surah ke-11. Awal mula urutan turunnya surah-surah dalam Al-Quran. Dari surah Al-Alaq yang 1 sampai dengan 5, kemudian sampai dengan surah Al-Insyirah yang turun sepaket dengan surah Ad-Duha. Semua surah ini disepakati oleh para ulama turunnya di periode Makkah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Atau bila ingin lebih detail, lebih mendalam lagi, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Yathrib, atau kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah disebutlah dengan surah Makkiyah, karena umumnya banyaknya turun di Mekah. Jelas ya? Baik. Periode setelah Nabi hijrah, sekalipun ada ayat Al-Quran turun kemudian, sekalipun tempatnya itu di Mekah, maka digolongkan oleh para ulama tafsir masuk dalam kategori Madaniyah. Kita akan bagi ini pada 3 bagian. Pertama, saya berikan garis, ini maksudnya saya tuliskan, bukan untuk menunjukkan saya hafaz, waliyadzubillah, bukan. Tapi untuk memudahkan kita ya dalam rangka untuk mengkajinya. Ini saya beri garis sini. Periode kedua sampai 10 Al-Fajr, saya beri garis pula. Baru kemudian masuk periode ketiga, surah 11, dan seterusnya. Pada periode pertama, seperti kita ketahui, Nabi SAW menerima wahyu pertama dengan turunnya surah Al-Alaq. Khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bertempat di Gua Hira. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran di madrasah, sekolah-sekolah, pondok-pondok, ya sifatnya informatif lah. Hanya menyampaikan turunnya di Gua Hira. Kalau tuan-puan, cuba misalnya, insya-Allah semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berumrah atau berhaji insya-Allah, ya. Nanti coba ukur jaraknya dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Gua Hira itu berapa panjangnya. Ya, saya sendiri sempat kemudian mencoba untuk mengikuti itu, untuk merasakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu. Ya. Jarak dari rumah Nabi sampai ke Jabal Nur saja, Jabal Cahaya, itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Naik lagi ke atas sampai ke puncak itu kurang lebih 700 meter. Sampai puncak turun sedikit, baru masuk berkelok sedikit baru bisa masuk ke dalam Gua Hira itu. Ya. Saya sempat naik ke atas lantas melihat dari situ ke lokasi kami bermula berangkat. Dari lokasi titik Nabi SAW tinggal berkedudukan. Itu kurang lebih mesti melewati 5 bukit untuk sampai di sana. Jadi kalau kita ilustrasikan, gambarkan, bukan seperti saat ini yang banyak kereta, ya, banyak kendaraan bisa kita naiki. Ya Nabi tak ada waktu itu kereta. Ya, tak ada motorcycle. Sudah pasti beliau jalan kaki. Artinya naik turun bukit, 5 kali naik turun bukit, baru naik lagi Jabal Nur ke atas, ke Gua Hira baru sampai. Itu sebabnya nanti kita banyak dapat ya hadis-hadis yang meminta umat Islam itu kuat secara fisik. Tidak hanya intelektual, tapi fisikal pun dia kuat. Ya. Nah ini naik sampai ke atas, pertanyaan besarnya begini. Apa hikmahnya? Gua yang digunakan untuk tahannus itu dipilih Gua Hira, bukan yang lain. Ya, oleh sebab banyak sekali bukit-bukit dan gua-gua sekitaran ya Makkah Al-Mukarramah. Bahkan sekitaran Masjidil Haram pun kita temukan ada Jabal Qubais. Berlawanan arah dengan Jabal Nur kita temukan Gua Thur. Mengapa gua yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Gua Hira? Ya, wallahu a'lam, di antaranya boleh diduga di antaranya karena Gua Hira itu satu-satunya gua yang seluruh konstruksi bebatuan yang membentuk gua itu dia langsung menghadap ke arah Ka'bah.
Jadi kalau tuan-puan naik ke atas tu, tuan-puan bisa saksikan itu guanya, dia membentuk seperti teropong, ya. Lalu kalau kita naik ke atasnya itu, kita bisa melihat keadaan sekitaran sampai ke arah jam besar itu di Zamzam. Ya. Maka dari itulah dikisahkan dalam tarikh, dalam sejarah, Nabi seringkali naik keluar ke atas, melihat masyarakatnya, berbuat tindakan jarima kriminal, tindakan yang tak elok, turun lagi beliau ke dalam, bertahanus lagi, ya, mohon kepada Allah, kemudian bimbingan, mohon petunjuk pada Allah. Itulah yang menjadikan mengapa Gua Hira dipilih sebagai tempat strategis bagi Nabi untuk bertahanus hingga menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksudnya apa? Bila tuan-puan kita ambil hikmah dari sini, ingin bertempat dimanapun. Di Selangor kah? Di KL kah? Carilah tempat-tempat yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mesti berliku, mesti naik turun bukit, mesti berusaha. Tapi berusahalah cari tempat yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di setiap tempat itu kita mendapat hidayah Allah. Carikan anak buat budak-budak, buat anak-anak kita sekolah-sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Bukan hanya pintar. Yang pintar banyaklah. Ya. Tapi cari sekolah yang membuat anak kita pintar sekaligus mendekatkan dia pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya pintar saja, yang belum beriman pun banyak. Saya cakap belum beriman supaya mengharap orang-orang belum beriman bisa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum beriman banyak. Yang pintar banyak, yang dapat Nobel banyak. Apa faedah iman kita kepada Allah kalau tidak dikuatkan? Nah, inilah faedahnya di antara hikmah, ya, penempatan Gua Hira sebagai tempat pertama menerima wahyu, ya, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di periode pertama ini, tuan-puan, sampai dengan turunnya surah Al-Mudaththir, ini viral sekali, termasuk dalam Al-Bukhari, ya, dalam kitab yang pertama di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Mohon maaf bila saya perdalam beberapa tema itu untuk memberikan, ya, pendalaman-pendalaman sehingga wawasan kita lebih luas. Jadi di kitab-kitab hadis itu ada setidaknya 4 tipikal, 4 klasifikasi. Satu ada yang diberi nama dengan jami', 2 sunan, 3 musnad, 4 mu'jam. Jami', sunan, musnad, mu'jam. Bila tuan-puan mendapati kitab jami', itu maknanya kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema yang komprehensif dalam kehidupan. Ya, semisal kita beri contoh, ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, itu nama kitabnya disebut dengan jami'. Karena di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, lalu diurutkan dia berdasarkan tertib tema-tema, topik-topik yang kita perlukan dalam kehidupan kita keseharian. Karena itu Imam Al-Bukhari memberikan namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Coba diulangilah. Kerana terlampau panjang, kita singkatlah dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab saya ni, kata beliau, kitab yang berisi tema-tema luas tentang kehidupan. Berisi 97 tema. Semua isinya saya telah pastikan, saya cek semua sahih, valid. Validitinya tersambung pada Rasulullah SAW. Tidak banyak saya syarah, singkat padat saja, mukhtasar. Tapi saya pastikan bersambung hingga Rasulullah dan berisi sunnah-sunnah Nabi serta kegiatan harian Nabi SAW. Apa yang Nabi kerjakan dalam sehari. Nah, cara berinteraksi dengan kitab-kitab ni tak harus kemudian kita mau baca atau boleh baca semua. Kalau tuan-puan mau, boleh, sila. Tapi kalau ingin kita lebih baik memanfaatkan kitab itu, pilihlah tema-tema sesuai dengan kebutuhan dan profesi kita. Contoh, ini ada pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah, universiti, dari pondok-pondok, keluarkanlah topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Supaya bagaimana cara belajar yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Dari sini nanti Imam An-Nawawi mengeluarkan kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Supaya belajarnya berkah, cepat hafal, cepat ingat. Ya, lama lupa, sulit untuk lupa. Ya. Kemudian ada orang tanya, tuan-puan, bagaimana kalau iman saya kadang naik, kadang turun?
Kalau naik semangatlah saya, sunnah saya kejar. Kalau turun kadang yang fardu tertinggal. Bagaimana kita naikkan ini dan kita jaga supaya tak turun-turun? Maka buka topik yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, ada subtopiknya. 57 hadis mengajarkan kita bagaimana cara menaikkan iman dan menjaga supaya tak turun-turun. Nah, tentang ini ada di pembuka topik pertama kita Bad'ul Wahyi. Tentang awal mula wahyu turun. Ya, awal mula wahyu turun. Sekaligus ini legitimasi bagi kenabian Rasulullah SAW. Bagaimana standar yang disebut Nabi itu. Sehingga bila ada orang mengaku sekarang mengatakan saya Nabi, nah lihat standar ini. Ya, Nabi sudah cakap ringan dan padat. Kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tak akan ada Nabi lagi setelah saya. Nah, ini sekaligus kalimat mukjizat ingin mengatakan, nanti sepeninggal saya, akan ada orang mengklaim, mengaku dia Nabi. Cukup katakan, tak ada Nabi setelah Rasulullah. Selesai ya? Sekarang terbukti ya? Saya tak tahu kalau di Malaysia, di Indonesia tu ada 20-30 orang ngaku jadi Nabi itu. Jadi kalau ada orang mengklaim Nabi, tak usah heran. Tak usah heran, karena Nabi sudah katakan, yang heran itu setiap ada mengklaim, ada pengikutnya lah. Nah itu yang problem. Nah di antara yang disampaikan di kitab Bad'ul Wahyi itu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang proses turunnya surah ini, khususnya terkait dengan Al-Mudaththir. Saya percepat sampai ke sini. Saat Nabi SAW naik ke atas Gua Hira, Jabal Nur, Bukit Cahaya, naik ke Gua Hira, kemudian ke dalamnya masuk. Ditunggu-tunggu setelah periode Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, ternyata tak nampak, belum ada tanda-tanda wahyu turun. Di periode 3 ini, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, itu masih malaikat Jibril menyamar. Apa bahasa Malaysianya menyamar itu? Menyamar ya? Menyamar, menyerupakan manusia. Ya, karena itu di periode awal surat Al-Alaq itu dipeluk Rasulullah SAW karena malaikat menyamar atau menyerupakan manusia, laki-laki. Ya, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kemudian beliau bisa mengikuti bacaan sampai Al-Muzammil. Pada Al-Mudaththir ini, saat naik kemudian ke atas Bukit Cahaya, Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, ditunggu, tak ada kemudian tanda-tanda turun wahyu. Tunggu lagi, tak ada turun wahyu. Sampai berapa lama menunggu, beliau putuskan untuk turun dari Bukit Cahaya itu. Saat turun inilah kemudian suasana siang, turun ke bawah, jalan, dalam suasana kosong, tak ada orang satu pun, tiba-tiba ada suara memanggil. Muhammad, Muhammad. Rasulullah SAW tengok kanan, tak ada orang, kiri tak ada orang, belakang kosong tak ada orang. Kemudian tengoklah ke atas, baru beliau sampaikan, aku melihat sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi. Sosok besar, duduk antara langit dan bumi. Pak Menteri besar lah keluar dari Masjid Selangor ni siang-siang. Tengok kanan, kiri tak ada orang. Dia begitu keluar, tiba-tiba ada yang manggil, Datuk. Datuk. Tengok ke atas sosok besar, baju putih, rambut panjang, Datuk. Apa kira-kira respon tu? Ya. Assalamualaikum. Tak mungkin. Ya. Maka Nabi katakan fara'ibtu minhu. Bulu kudukku naik. Pertanda ada rasa takut. Jadi takut tu normal lah. Takut tu normal. Yang tidak normal tu tidak takut terhadap maksiat. Takut untuk ibadah, tak takut untuk taat. Itu tak normal. Tapi kalau rasa takut tu biasa, khauf tu biasa. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 153. Itu di antara fitrah manusia, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji siapapun yang berkehidupan itu, sepanjang masih hidup pasti kita mendapatkan cobaan, ujian. Di antara ujian tu, cobaan tu rasa takut, khawatir. Ya. Dia khawatir kalau pulang dari sini tak dapat sarapan. Ya. Istri khawatir kalau suami pulang terlambat, itu khauf. Nah, Nabi pun begitu melihat suasana itu, ada rasa khawatirnya, rasa takutnya, sampai beliau katakan, aku bergegas untuk pulang ke rumah. Bulu kuduku naik, bergegas pulang ke rumah. Nah ini poin yang ingin kita garis bawahi. Sampailah di rumah, dibuka pintu oleh istri tercinta itu. Nah, ini kita masuk bab rumah tangga lah.
Ditataplah wajah istrinya, menatap wajah istri, hilang setengah takutnya. Setengah problemnya hilang. Ya, itu nanti muncul riwayat istri salihah itu begitu dipandang lah, pandangannya bisa membuat suami itu tenang. Ya, suami tuan puan dari pekerjaan, tuan pulang dari pekerjaan sudah macet, sudah banyak persoalan problem di kantor, lihat istilah, coba lihat tengok. Setengah masalah hilang tak? Kalau hilang berarti Khadijah lah dia. Ya. Atau tambah masalah ya. Ya. Setengah masalah hilang. Nabi katakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku selimuti aku. Ya, maka dibawalah ke bilik beliau di kamarnya, kemudian beliau berbah diselimuti, keluarlah kalimat yang sangat indah. Bila dipraktikkan suami istri ini seperti ini, maka damai kehidupan rumah tangga sampai kembali pada Allah. Kalau bahasa kita atau bahasa Malaysianya, suamiku sayang, engkau tu orang baik. Tak pernah punya musuh. Engkau penyangga untuk anak yatim, penolong orang-orang duafa. Tanamkanlah pada hatimu yang paling dalam, aku akan bersama denganmu dalam suka dan duka. Ada begitu puan praktekkan pada Tuhan? Ya? Kalau begitu kita praktekkan dalam hidup, tenang kehidupan rumah tangga. Saat seperti itulah sudah tenang, Nabi turunlah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir, kum fa'anzir, dan seterusnya ayat. Inilah periode pertama turun. Ya, jadi kalau suami pulang ke rumah, dia membawa persoalan, maka tugas istri memberikan ketenangan. Itulah sakinah. Bila sakinah sudah ada, maka bawa dengan tilawah untuk memohon tunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah. Nah, lepas ni setelah Al-Mudaththir turun, itu tidak turun wahyu selama 40 hari. Itulah sebabnya tadi kami berikan garis begini. 40 hari ya, Nabi hanya mempraktekkan 4 surat ini, dibacakan beliau dalam kesempatan solat beliau, khususnya dalam solat malam. Ya. Jadi kalau malam sudah tiba, itu sudah terdengar suara-suara bahkan dari ya jirannya Nabi SAW, termasuk yang tidak Muslim. Saya cakap tidak Muslim karena ada nanti yang sampai meninggal pun dia tak berislam. Ya. Maka terdengar suara Nabi membacakan surah-surah Quran, khususnya di 4 surah ini. Ya. Karena setelah turun surah Al-Muzammil, itu Nabi diminta oleh Allah supaya bisa bangun malamnya. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin minhu qalila. Nisfahu awin minhu itu tengah malam, ya lebih sikit atau kurang sikit. Kalau kita lihat sekarang pukul 12 misalnya, lebih sikit, bisa pukul 1, setengah 2, atau kurang sikit. Itu dalam bahasa Arab itu disebut saja, idastaqarra. Kalau malamnya sudah hening, enak, ada sentuhan pada jiwa. Karena itu di ayat ke-6 surah Al-Muzammil dikatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Bila tuan-puan bisa bangun malam tuh dalam keadaan malamnya sudah tenang. Tenang, istaqarra wastawa, itu disebut dengan saja namanya. Saya tulis nih. Nabi bangun tuh dalam suasana malam kondisi demikian. Jadi kalau kita konversi ke waktu, apakah jam berapa Ustaz? Tuan Guru jam berapa mesti saya bangun tahajud lah? Ya, maka ukurannya tidak kepada jamnya. Coba dilihat suasana malamnya sudah tenang, sudah enak sehingga damai pada hati kita menunaikan solat di dalamnya. Bangunlah Nabi, tunaikan solat. Selama 40 hari tidak ada wahyu lain yang turun kecuali 4 surat inilah yang diperbanyak oleh Nabi SAW dibaca. Barulah setelah 40 hari turunlah kemudian 6 surah berikutnya. Al-Fatihah, Al-Masad, At-Takatsur, At-Takwir, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. 40 hari setelah itu. Tak ada orang komen, termasuk yang musyrik. Tak ada orang komen. Mereka hanya menyimak, penasaran saja apa yang Nabi bacakan. Apa yang beliau tilawahkan di setiap malam. Setelah periode ini, 10 surah turun, 12 sampai 15 hari. Ada versi mengatakan 12 hari di Tahrir wa Tanwir, ada versi mengatakan 15 hari di kitab-kitab yang lain dalam catatan sejarah. Tidak turunlah wahyu itu dalam periode ini.
Maka yang tadinya tidak ada yang komen, ya, hanya dia mendengar Nabi kemudian baca Quran, lalu turun lagi 6 surat berikutnya, tidak ada yang komen. Dalam posisi inilah pada surah yang ke-10 tak ada lagi yang turun selama 12 hari, 15 hari, Nabi itu gelisah. Apakah wahyu terputus? Naik lagi ke Bukit Cahaya, naik lagi ke Gua Hira. Saking beliau inginnya mendapatkan wahyu, semangat untuk mendapatkan petunjuk Allah, sampai-sampai naik turun itu tak peduli lagi dengan fisiknya. Sampai tangannya itu berdarah, terluka. Dalam kondisi itulah kemudian datanglah olok-olok, cibiran, caci maki, ya, yang muncul dari orang-orang musyrik pada masa itu, termasuk juga bagian dari nasab keluarga beliau yang tidak beriman, keluarganya Abu Lahab. Ya, nanti kita bacakan di antaranya, ya kita bacakan. Nah, di periode inilah kemudian muncul satu, ada cacian, dua, ada tuduhan. Ini saya tuliskan sebagai hikmah nanti. Ya. Yang ketiga, mulai tampak permusuhan yang nyata. Ya. Jadi saat 10 pertama turun tuh, itu tak ada orang komen. Hanya dengar nih Muhammad baca apa nih. Ya. Apa yang dibacakan Muhammad, apa yang ditilawahi Muhammad, itu semua komennya begitu saja. Tiap malam penasaran dengar. Sampai ke 10 ini, periode 10, surah turun. Nah, sampai mereka menyimpulkan, ini Muhammad nih kreatif nih. Ini Muhammad nih pembuat syair lah. Karena orang-orang yang bisa mendendangkan, membacakan bacaan-bacaan berirama itu dulu hanya penyair. Ya, ada 5 kualifikasi. Kalau dia hanya membuat syair untuk haiwan, mengarahkan haiwan supaya semangat cepat berjalan atau lambat, disebut dengan hida atau huda namanya. Kalau dia jadikan sebagai dendangan, lagu-lagu, disebut dengan ghina namanya. Kalau dia jadikan sebagai lirik yang indah, yang didendangkan dengan formula, ada 16 formula. Disebut bahar namanya. Ya, bahar, ilmunya disebut dengan ilmu arud. Ya, misal ada formula namanya tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayimmuni ghazayyilun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fili hadha rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, awal walad, wali ya wailali, fakultu la tuwalwili, fabayyinu lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha ina radidul muqali, kahatan kakailani, tabtabuli. Coba diulang lah. Ya. Nah, ada madid, mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, itu sudah ada formula dalam syair bukit. Nah, nanti era Islam dibawalah ke nazam. Ini asal mula nazam. Ya, di era jahiliyah itu masuk kategori syair dengan tujuan-tujuan khusus. Yang terbaik nanti ditulis dengan tinta emas, lalu dia akan ditempelkan menjadi kiswah di dinding Ka'bah. Ya, mu'allaqatis sab'a. Di era Islam diganti menjadi ayat Al-Quran sampai dengan sekarang. Yang tadinya syair berubah menjadi nazam. Formulasi ini dibawa ke nazam. Dibuatlah alfiyah. Ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalamuna lafdhun mufidun. Kastaqim wasmun wa fi'lun. Thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dan seterusnya. Nah, nanti itu dibawa sampai ke era berjayanya Islam di Spanyol, Andalusia, lalu dibawa kembali oleh Barat, dirubah jadi notasi. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, Fis, G, D, E, Fis, G, A, B, Cis, D, A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A, E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E, Bis, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, B, Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, Ais, Fis, Cis, Ais, Bis, Fis, Gis, Ais, Bis, Cis. Sambung tu ya. Maka kita temukan alat-alat dengan notasi tadi. Nah, mereka menduga, mengira Quran itu sama dengan itu. Maka dituduhlah Muhammad itu seorang penyair pula. Ya. Nah, orang-orang jahiliyah itu, kalau dia buat syair, dia akan cari inspirasi ke lembah-lembah. Dan dia mengklaim punya syaitan khusus.
Jadi penyair tuh bisa buat sihir, minta bantuan syaitan dari kalangan jin. Karena itu viral dalam kalangan mereka, likulli syairin syaitanuhul khas. Setiap pujangga, setiap penyair, dia punya syaitannya khusus. Syaitan yang khas. Maka ketika wahyu terputus 12-15 hari ini, di antara cibiran tuduhan yang dialamatkan pada Rasulullah adalah, tuh lihatlah setannya Muhammad sudah meninggalkannya. Ya. Ini saya bacakan salah satunya, yang diutarakan Rawat Tirmidzi dari Tahrir wa Tanwir. Rawat Tirmidzi an Ibni Uyainah anil Aswad an Jundub al-Bajali qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghari fadamiyat isba'hu faqala hal anti illa isba'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqit qala fa'abtu alaihi Jibril faqala al-musyrikun qad wuddi'a Muhammadun fa anzalallahu ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, satu riwayat lagi, ma thabata fi sahihaini yazidu ahaduhuma 'ala al-akhar anil Aswad ibn Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala damiyat isba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaka falam yakum lailataini aw thalathan faja'at imra'atun. Ini poinnya. Faja'at imra'atun wa hiya Ummu Jamil bintu Harb zauji Abi Lahab. Jadi datang seorang perempuan, ya, namanya Urwa, gelarnya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang dikecam oleh Al-Quran dengan turunnya surah Al-Masad yang kita tuliskan, ya, surah yang ke-6. Nah, Ummu Jamil ini komen 12 hari, 15 hari tak ada surah turun. Apa komen Ummu Jamil? Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalath. Ya Muhammad, nampaknya setan sihirmu itu sudah meninggalkanmu. Jadi ketika tak turun surah selama 12-15 hari, dia datangi Nabi SAW, dia katakan, pertama dia tuduh Nabi. Ini dia. Menyamakan Al-Quran dengan syair. Sehingga nanti banyak sekali ayat-ayat turun untuk menolak tuduhan ini. Termasuk dalam surah Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Bukanlah Al-Quran itu termasuk dari syair. Ya Muhammad dituduh, setelah itu dicaci. Ada menuduh, ada mencaci. Ya Muhammad lam ara syaitanak. Ya Muhammad, kau tu penyair. Cuma sayang, tak nampak lagi setanmu memberikan syair padamu selama 12-15 hari ini. Aku tak pernah dengar 2-3 hari ini kau bangun malam membacakan syair-syairmu itu. Menuduh sekaligus mencaci Nabi. Setelah viral itu, kalimat-kalimat itu, mulailah orang-orang lain ikut mencaci dan mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi tadi, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Rabbnya, oleh perawatnya. Cacian, tuduhan, muncullah kemudian permusuhan yang nyata. Tampaklah selama ini yang tak nampak sebelumnya. Sebelumnya diam, hanya dengar, nampaknya seperti orang baik-baik. Ternyata setelah itu diketahui, 12-15 hari tampaklah bagaimana sifat aslinya. Yang mencela, yang menuduh, yang memusuhi. Setelah diketahui semua orang-orang tentang sikap mereka terhadap Nabi 12-15 hari ini, barulah kemudian turun surah ke-11 itu Ad-Duha, satu paket dengan surah ke-12 Al-Insyirah. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika hadith.